Pujian ke Ranocchia, Zanetti, Anda telah menjadi simbol sejati Inter. Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti mengucapkan terima kasih dan melontarkan pujian kepada bek nerazzurri yang bakal dilepas pada musim panas ini, Andrea Ranocchia. Pujian Zanetti disampaikan melalui unggahan di media sosial Instagram pada Senin, 23 Mei 2022. Zanetti menyebut Ranocchia sebagai simbol sejati Inter karena telah setia dan banyak berkontribusi terhadap klub sejak tahun 2010 silam. Pemain Italia berusia 34 tahun ini mengalami banyak suka dan duka selama berseragam nerazzurri sejak bergabung dari Genoa. Dia merupakan bagian dari tim pemenang Coppa Italia bersama Zanetti pada tahun 2011. Berikut pesan yang diposting Zanetti untuk sang bek. Andrea, dalam beberapa musim terakhir Anda telah menjadi simbol sejati Inter baik di dalam maupun di luar lapangan, setiap hari, kata-kata yang baik untuk semua orang, kemampuan untuk selalu siap ketika dipanggil, banyak momen tak terlupakan yang dialami bersama, Inter akan selalu menjadi rumahmu, dengan kasih sayang dan rasa hormat dari semua Interisti. Pekan yang penting, kontrak Perisic, transfer Dybala dan Mkhitaryan. Inter Milan memasuki pekan pertama yang signifikan di jendela transfer pasca musim kampanye 2021-22, dimulai dengan pembicaraan pembaruan kontrak yang menentukan dengan Ivan Perisic dan kemudian berupaya merampungkan transfer Paulo Dybala dan Henrikh Mkhitaryan dengan status bebas transfer. Situasi Perisic tampaknya menjadi yang luar biasa, di mana kontrak pemain Kroasia tersebut saat ini akan berakhir pada bulan depan dan belum ada kepastian tentang apakah klub akan mampu memperpanjang kesepakatannya di tengah hubungan sang pemain dengan Juventus dan klub-klub dari Liga Premier Inggris. Setelah itu, Padula yakin direkrut nerazzurri akan bekerja dengan cepat untuk mengamankan kesepakatan dua pemain berstatus bebas transfer, yang diyakini adalah Paulo Dybala dan Henrikh Mkhitaryan. Inter berupaya merampungkan Dybala dan Mkhitaryan dalam minggu depan karena klub ingin menuntaskan kepindahannya lebih awal. Pekan yang penting bagi Inter, dimulai dari Perisic, dan kemudian ke beberapa situasi transfer gratis. Musim 2021-22 telah usai, Inter segera putus kontrak Alexis Sanchez. Inter Milan diklaim bakal mendepak penyerang mereka, Alexis Sanchez, dalam waktu dekat setelah menyelesaikan kampanye musim 2021-22. Jika tidak ada klub yang berminat menebusnya, maka nerazzurri bahkan siap mengakhiri kerjasama dengan penyerang berusia 33 tahun tersebut, meski kontrak Sanchez masih tersisa 1 tahun lagi. Kontrak Sanchez di Giuseppe Meazza akan habis pada Juni 2023 mendatang, namun demi bisa menyediakan ruang bagi Paulo Dybala, maka Inter siap menawarkan penyelesaian kontrak kepada penyerang asal Chili tersebut. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport, bahwa Inter ingin mengakhiri kontrak Sanchez setahun lebih awal dengan membayar pesangon sekitar 4,5 juta euro demi memberi jalan masuk untuk Dybala di musim panas ini. Seperti diketahui, gaji Sanchez di Inter saat ini sebesar 7 juta euro bersih per musim. Angka tersebut tergolong sangat tinggi untuk deretan pemain nerazzurri lainnya, terlebih lagi statusnya di klub hanya sebagai pemain pengganti. Oleh karena itu Inter segera mengakhiri kontraknya dengan membayar pesangon dan kemudian mengontrak Paulo Dybala dengan status bebas transfer. Sementara itu, Corriere juga melaporkan bahwa penjualan nama besar di skuad Simone Inzaghi tak terhindarkan dalam strategi transfer musim panas nerazzurri, mengingat kondisi keuangan Inter belum sepenuhnya membaik. Spanduk penghinaan di perayaan Scudetto Milan sedang diusut FIGC. Komisi Disiplin FIGC, Federasi Sepak Bola Italia, dilaporkan sedang menggelar investigasi khusus terkait spanduk yang mengolok-olok Inter Milan selama perayaan Scudetto AC Milan. Saat berparade keliling kota Milano demi merayakan gelar Scudetto yang ke-19 Rossoneri pada musim 2021-2022, para pemain Milan menghadirkan sebuah spanduk yang menghina Inter. Tepat di awal pawai dari Casa Milan ke Piazza Duomo, para pemain AC Milan membentangkan spanduk besar di bus terbuka yang bertuliskan kalimat hinaan terhadap Inter.
Itu jelas merupakan kasus penghinaan atas prestasi Inter memenangkan Coppa Italia di musim ini. Itu juga secara tidak langsung menghina kompetisi resmi di Italia. Seperti dilansir Calcio Finanza, Komisi Disiplin FIGC baru saja membuka penyelidikan atas dugaan pelanggaran pasal 4 Peradilan Olahraga karena pembentangan spanduk penghinaan tersebut selama parade Scudetto AC Milan. Namun, itu bukan satu-satunya tindakan Milan dalam menebar kebencian terhadap Inter selama perayaan, di mana Theo Hernandez juga menyanyikan chant bernada hinaan. Sedangkan Ibrahimovic juga mengejek Hakan Calhanoglu. Piala Super Italia antara Inter versus Milan akan digelar di Arab Saudi. Hal tersebut diungkapkan oleh CEO Lega Serie A, Luigi De Siervo, bahwa laga Supercoppa Italiana alias Piala Super Italia edisi musim 2022-23 akan berlangsung di Arab Saudi pada bulan Januari 2023 mendatang. Luigi De Siervo mengkonfirmasi hal tersebut dalam sebuah wawancara dengan Rai GR Parlamento, di mana mereka masih terikat kontrak untuk mengadakan sejumlah event di Arab Saudi. Inter sukses memenangkan Piala Super Italia edisi musim ini pada Januari 2022 setelah mengalahkan Juventus dengan skor 2-1 di detik-detik terakhir perpanjangan waktu di Stadio Giuseppe Meazza. De Siervo juga mengonfirmasi bahwa mungkin akan ada perubahan format pertandingan di masa depan. Saat ini Piala Super Italia ditentukan dalam sekali pertandingan dan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu hingga adu penalti jika skor tetap sama kuat. Untuk masa depan, kami sedang mempertimbangkan opsi Spanyol, jadi dua tim teratas dari kedua kompetisi terlebih dahulu bermain di semifinal dan kemudian final. Kami sedang mengevaluasi periode yang mungkin terjadi selama liburan musim dingin. Inter diperkirakan resmikan Dybala dalam 10 hari ke depan. Seperti dilansir dari surat kabar yang berbasis di Milan, Corriere della Sera, bahwa Nerazzurri tidak ingin membuang-buang waktu untuk mengamankan tanda tangan pemain asal Argentina tersebut. Mereka siap untuk merampungkan transfer sang pemain secepat mungkin. Inter telah lama dikaitkan dengan kepindahan La Joya, dan sudah ada banyak kontak yang dilaporkan antara CEO klub, Beppe Marotta dan agen dari pemain berusia 28 tahun itu sejak ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Juventus. Pada musim panas ini Inter lebih memprioritaskan perekrutan pemain berstatus bebas transfer, dan Dybala khususnya adalah pemain yang mereka rasa dapat meningkatkan level lini serang mereka musim depan. Klub diyakini mempercepat dalam perekrutan pemain Argentina tersebut, dan siap menyelesaikan penandatanganannya dalam waktu 10 hari ke depan. Kontrak berdurasi 4 tahun pun telah dilayangkan oleh kubu Inter, dengan nilai gaji sekitar 6 juta euro net per musim plus bonus yang signifikan. Agen Ivan Perisic setelah pembicaraan, kita lihat apa yang terjadi. Perisic dan Inter mencapai titik yang menentukan dalam negosiasi kesepakatan baru, setelah sejauh ini gagal mencapai kesepakatan tentang kesepakatan baru meskipun pembicaraan telah berlangsung, tetapi masih berusaha untuk mencapai kesepakatan. Hari ini ada pertemuan lebih lanjut untuk mencoba dan mencapai kesepakatan akhir, meskipun masih harus dilihat bagaimana pertemuan itu berjalan dan apakah itu akan menghasilkan kesepakatan atau mendorong pemain menjauh dari klub untuk bergabung dengan tim lain dengan status bebas transfer. Ditanya tentang bagaimana pembicaraan berlangsung dan apakah pembaruan sudah dekat, agen Perisic hanya menjawab, kita lihat saja apa yang terjadi. Inter menargetkan keuntungan 60 miliar euro, pemotongan tagihan 15%. Situasi keuangan Nerazzurri telah cukup stabil dari tahun lalu, tetapi masih ada masalah yang harus diselesaikan, terutama dalam bentuk hutang. Dengan demikian, klub akan memasuki jendela transfer musim panas lain di mana pembatasan keuangan akan ditetapkan dan tujuan diharapkan akan tercapai. Tagihan upah harus dipotong 15% untuk memenuhi tuntutan yang dikomunikasikan oleh pemilik, sementara keuntungan modal sebesar 60 juta euro akan diharapkan antara transfer masuk dan keluar.